Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Naila Zama Febrika dengan NIM 2046378 TP13016 dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Effect of Baking Temperatures on the Proximate Composition, Amino Acid, and Protein Quality of the Oiled Bottle Cord Nigeria Ciceraria Seed Cake Fortified Biscuit. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada materials and methods, yang ketiga ada result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu introduction. Yang pertama ada biskuit. Biskuit adalah salah satu produk makanan roti siap saji yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Secara umum, biskuit terbuat dari tepung terigu, susu, minyak, garam, telur, pengemulsi, dan bahan penyedap rasa. Saat ini, biskuit tersedia dengan berbagai macam rasa, tekstur, dan tingkat gizi yang berbeda-beda melalui berbagai penggabungan pada bahan makanan. Selanjutnya ada Lagenaria siceraria. Lagenaria siceraria atau labu air merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan dan dikonsumsi di wilayah tropis dunia. Labu air ini secara umum banyak digunakan untuk diproduksi menjadi minyak nabati. Akan tetapi, bagian pada biji yang tanpa minyaknya pada labu air ini banyak digunakan atau banyak diolah sebagai produk makanan. Salah satunya adalah kue biji dengan kandungan gizi yang cukup. Nah, biji pada labu air yang sudah matang ini mengandung sejumlah gizi. Yang pertama ada protein berkualitas dalam jumlah besar, yaitu sekitar 37,1% dari total kandungan pada bijinya. Selain itu juga ada lipid atau lemak sebanyak 39,22%, ada juga serat kasar sebanyak 4,29%, ada zat abu sebanyak 3,91%, dan ada juga asam-asam amino esensial seperti arginin, lisin, valin, tirosin, treonin, leusin, dan metionin. Selanjutnya, pengertian dari metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu baking atau memanggang. Baking atau memanggang merupakan salah satu jenis proses pengolahan yang dilakukan dengan cara memasak campuran bahan mentah dengan metode pemanasan berkepanjangan menggunakan alat bernama oven, di mana panas pada oven ini menembus dari permukaan ke tengah-tengah bahan makanan dan memasak makanan tersebut hingga memberikan warna, aroma, dan tekstur yang khas. Nah, baking ini juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada relative humidity, yang ketiga ada waktu, dan yang terakhir ada cara pemanasan, di mana suhu merupakan faktor yang sangat signifikan. Pada studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa suhu pemanggangan itu bergantung pada bahan baku utama yang digunakan. Banyak sekali penelitian yang meneliti pengaruh suhu pemanggangan yang berbeda-beda terhadap sifat struktural, sifat fisik, dan karakteristik nutrisi seperti komposisi proksimat, asam amino, dan kualitas protein pada makanan. Nah, salah satunya yang akan dibahas pada penelitian dari jurnal kali ini yaitu pada biskuit yang difortifikasi atau biskuit yang diperkaya. Selanjutnya ada tujuan dan alasan pada penelitian kali ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan atau mengetahui suhu pemanggangan yang tepat untuk mempertahankan atribut kualitas yang maksimal, serta memahami kinetika dan denaturasi pada atribut kualitas tadi, yaitu komposisi proksimat, profil asam amino, dan kualitas protein pada produk fortifikasi biskuit atau biskuit yang diperkaya dengan biji labu air tanpa minyak.
atau yang disingkat dengan BGSCP. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu Materials and Methods. Yang pertama ada materials atau bahan yang digunakan pada penelitian kali ini. Bahan-bahan yang digunakan yaitu bubuk kue biji labu air tanpa minyak dengan ukuran partikel rata-rata 150 mikrometer yang diperoleh dari India. Selanjutnya juga ada tepung gandum utuh, minyak sawit olahan, gula, natrium klorida, natrium bikarbonat, dan amonium bikarbonat yang diperoleh dari pasar lokal. Selain itu juga ada reagent ACCQ, Tag A dan Tag B Ultra Eluent, dan ada kit analisis amino acid yang diperoleh dari Fisher Scientific. Nah, metode yang digunakan tentu saja pemanggangan biskuit. Untuk mempelajari pengaruh suhu terhadap biskuit, maka digunakan metode pemanggangan dengan suhu yang berbeda-beda, yaitu suhu 180 derajat Celcius, suhu 190 derajat Celcius, 200 derajat Celcius, 210 derajat Celcius, dan 220 derajat Celcius yang dipanggang selama 15 menit pada oven listrik. Biskuit tersebut setelah dipanggang, kemudian didinginkan hingga suhu kamar dan disimpan dalam wadah kedap udara pada suhu 25 derajat Celcius untuk dilakukan analisis kuantitatif. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mengetahui karakteristik dari biskuit. Yang pertama ada metode analisis proximat fortified biskuit dengan biji labu air tanpa minyak. Nah, komposisi proximat biskuit ini dianalisis menggunakan metode AOAC universal, di mana kandungan lemaknya ditentukan menggunakan ekstraksi lemak pelarut otomatis, protein kasarnya ditentukan menggunakan metode Heldal, dan kandungan karbohidratnya ditentukan dengan metode diferensial. Nah, selanjutnya yaitu analisis profil asam amino. Profil asam amino ini dianalisis dengan cara menghidrolisis sampel dengan mengambil beberapa sampel ke dalam gelas ampul dan diberi HCl atau asam klorida, kemudian ditaruh di oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 1 hari untuk menyelesaikan proses hidrolisis tadi. Selanjutnya, sampel tersebut diencerkan dengan 25 ml air yang telah disuling. Setelah itu, dari sampel yang sudah diencerkan tadi, diambil 5 ml aliquot, kemudian dikeringkan dalam rotary evaporator, kemudian dilarutkan dengan asam klorida lagi. Setelah itu, pada aliquot tersebut dilakukan derivatisasi menjadi borat buffer yang kemudian di vortex supaya homogen. Setelah itu, reagent ACCQ Tag Ultra ditambahkan, kemudian campuran tersebut segera di vortex beberapa detik dan dipanaskan dengan air panas selama 10 menit dengan suhu 55 derajat Celcius. Setelah itu, setelah melalui proses derivatisasi tadi, sampel tersebut kemudian didiamkan selama 1 menit pada suhu kamar dan ditempatkan ke dalam suatu wadah. Selanjutnya dilakukan analisis asam amino acid atau AAA menggunakan sistem equity UPLC-2 dengan tunable UV detector. Nah, selanjutnya untuk mengetahui karakteristik biskuit juga dilakukan analisis penentuan pada kualitas protein. Penentuan kualitas protein ini dibagi menjadi 3 cara atau 3 tahap. Yang pertama ada penentuan biological value menggunakan rumus persamaan regresi tersebut. Selanjutnya yang kedua ada penentuan rasio efisiensi protein atau PR menggunakan persamaan tersebut. Dan yang ketiga ada prediksi titik isoelektrik fortified biskuit menggunakan persamaan tersebut. Metode yang selanjutnya yaitu analisis sensorik. Nah, pada analisis sensorik ini dilakukan oleh panel semi terlatih dengan skala hedonik 9 poin. Dan yang dianalisis yaitu kombinasi warna, rasa, dan penampilan pada biskuit fortifikasi. Nah, metode yang selanjutnya yaitu analisis statistik.
Analisis statistik ini dilakukan dengan menggunakan metode PROC, RSRIG, di mana analisis statistik yang dilakukan yaitu menggunakan analisis univariat untuk mengetahui pengaruh suhu pemanggangan pada masing-masing komposisi proksimat, profil asam amino, dan karakteristik sensorik. Nah, pada analisis statistik ini, percobaannya dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Selanjutnya, komposisi proksimat, kandungan asam amino, PV, PIR, dan titik isoelektrik tadi dihitung dari suhu awal dan disajikan dalam total persen pengaruh. Selanjutnya, kita ke bagian yang ketiga, yaitu result and discussion. Yang pertama ada hasil dari efek pada komposisi proksimat, di mana dibagi menjadi 5 efek. Yang pertama ada efek pada kadar air atau moisture. Nah, pada efek pada kadar ini kita bisa mengamati bahwa peningkatan suhu pemanggangan dari 180 derajat Celcius ke 200 derajat Celcius itu menghasilkan penurunan kadar air yang cukup signifikan. Selanjutnya, pada suhu 200 hingga 220 itu juga penurunannya sedikit tertahan. Nah, penurunan yang sedikit tertahan ini kemungkinan karena terbentuknya lapisan superficial. Nah, untuk efek yang kedua yaitu efek pada kandungan lemak. Kita dapat mengamati bahwa pada suhu pemanggangan 180 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius itu tidak ada efek yang signifikan pada kandungan lemak total. Akan tetapi pada suhu 200 hingga 220 derajat Celcius itu menunjukkan efek negatif di mana terjadi penurunan kandungan lemak, sehingga dapat kemungkinan itu terjadi denaturasi asam lemak pada suhu yang tinggi. Selanjutnya, efek yang ketiga yaitu efek pada kandungan protein. Kita dapat mengamati bahwa pada suhu pemanggangan 180 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius itu tidak ada efek yang signifikan pada kandungan protein. Akan tetapi pada suhu 200 hingga 220 tersebut terjadi penurunan nilai protein yang nyata dan menyumbang total penurunan hingga 17,11%. Nah, ini akibat adanya denaturasi termal pada asam amino dan asam amino yang bertanggung jawab terhadap panas itu terjadi bercampur dengan nitrogen lainnya. Yang keempat, ada efek pada kadar abu dan karbohidrat. Nah, pada kadar abu itu kita bisa lihat ya pada suhu pemanggangan 180 hingga 220 itu tidak ada perubahan yang signifikan. Sedangkan pada kandungan karbohidrat itu pada suhu 180 hingga 220 derajat itu meningkat secara bertahap. Peningkatan ini terjadi karena adanya perubahan komposisi lain pada fortified biskuit yang berhubungan langsung dengan karbohidrat, sehingga kandungan karbohidratnya itu meningkat. Dan yang terakhir, pada efek pada komposisi proksimat itu ada efek pada overall acceptability atau OAA. Nah, overall acceptability ini bisa dikaitkan dengan sensoris ya, karena pada peningkatan suhu pemanggangan dari 180 hingga 200 derajat ini menghasilkan skala overall acceptability yang lebih tinggi. Sedangkan pada suhu 210 hingga 220 derajat ini menghasilkan OAA yang lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena hilangnya kandungan lemak yang mengakibatkan rasa tidak enak di mulut dan juga adanya pembentukan akrilamida dengan asam amino pada biskuit fortified. Kita masuk ke hasil yang kedua, yaitu pada profil asam amino dan kualitas protein biskuit. Ini ada tabel efek dari baking temperature pada amino acid profile. Nah, ini yang aku kotakin itu ada asam amino, berbagai macam asam amino. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biji labu tanpa minyak ini tuh merupakan sumber asam amino esensial yang mengandung sejumlah histidin, alanin, arginin, cysteine,
lisin, tirosin, metionin, valin, isoleusin, leusin, fenilalanin, dan triptofan, dan juga mengandung beberapa asam amino non-esensial seperti glutamat, lisin, serin, prolin, dan asam aspartat. Nah, hasil yang sudah ditemukan pada tabel kedua ini itu sudah sesuai dengan pustaka dan referensi. Nah, selanjutnya ada efek pada profil asam amino pada fortified biskuit. Ini masih di tabel yang sama. Kita dapat melihat bahwa suhu adalah salah satu faktor pengolahan yang secara signifikan mempengaruhi profil asam amino. Nah, selama pemrosesan termal pada bahan makanan, interaksi asam amino dan karbohidrat itu terjadi. Nah, selanjutnya terjadi pelepasan gugus fungsi. Pada tabel 2 ini, nah, hubungannya pada tabel kedua ini yaitu menunjukkan bahwa pengaruh suhu pemanggangan dengan suhu 180 derajat Celcius hingga 220 derajat Celcius. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa asam amino yang paling sensitif terhadap panas adalah arginin dengan totalnya sebanyak 34,57%. Dilanjutkan dengan metionin, lisin, histidin, isoleusin, asam aspartat, alanin, triptofan, valin, fenilalanin, dan serin. Nah, akan tapi pada asam aminoglisin itu terjadi kenaikan dengan total hingga 43,96%. Nah, penurunan kadar asam amino ini terjadi karena adanya proses termal pada bahan makanan yang berprotein pada suhu tinggi sehingga memicu adanya proses deaminasi dan dekarboksilasi. Nah, selanjutnya ini masih sama efek pada profil asam amino, tapi tabelnya yang berbeda, di mana tabel ini masih berhubungan juga sama yang tadi. Nah, pada tabel ketiga ini kita bisa melihat bahwa suhu pada asam amino esensial atau pada tabel tersebut disimbolkan dengan IAES itu pada suhu 180 derajat rata-ratanya 1,45 kali lebih tinggi dibanding dengan suhu pada asam amino non esensial atau pada tabel tersebut disimbolkan dengan NEAAS. Selanjutnya, kita mengetahui efek pada profil asam amino pada asam amino esensial. Nah, pada asam amino esensial ini semakin menurun secara perlahan dan mulai turun secara drastis itu pada suhu 210 dan 220 derajat Celcius. Sehingga pada suhu 210 hingga suhu 220 derajat Celcius itu dinyatakan kurang efektif untuk suhu asam amino esensial karena asam aminonya kurang bertanggung jawab secara termal pada suhu yang lebih rendah, juga adanya degradasi termal atau pirolisis lebih lanjut pada gugus amino pada suhu yang lebih tinggi, sehingga ada pembentukan poliamina dengan berat molekul yang tinggi. Nah, selanjutnya efek pada profil asam amino selanjutnya yaitu pada profil asam amino non-esensial, di mana pada kita dapat melihat bahwa suhunya cukup konstan hingga pemanggangan pada suhu 200 derajat Celcius dan juga terjadi peningkatan sebanyak 2%. Nah, peningkatan suhu pada asam amino non-esensial ini karena adanya peningkatan pada asam glutamat selama suhu pemanggangan awal dan adanya pengembangan rasa seperti rasa umami melalui monosodium glutamat dan nukleotidanya. Selanjutnya ada meningkatkan glisin juga dapat menghasilkan hal yang sama. Nah, pada suhu 210 dan 220, asam amino esensialnya ini mengalami penurunan suhu yang lebih tinggi, pada suhu yang lebih tinggi. Nah, ini terjadi karena asam amino esensialnya ini kurang bertanggung jawab pada suhu rendah. Nah, selanjutnya ini ada I banding N, maksudnya adalah perbandingan antara asam amino esensial dan non-esensial, di mana perbandingannya itu kalau menurut pustaka itu 57 banding 43. Tetapi pada percobaan kali ini rasionya itu cukup mirip, yaitu 59 banding 41. Nah, ini membuktikan atau menyatakan bahwa protein dapat memiliki daya serap yang sebanding.
Nah, selanjutnya profil asam amino pada sulfur amino acid atau yang di sini disingkat dengan TSAA. Pada total sulfur amino acid ini suhunya pada suhu 180 hingga suhu 200 derajat itu cukup stabil kandungannya, akan tetapi pada suhu 200 sampai 220 derajat itu terjadi penurunan sebanyak 19,56%. Nah, selanjutnya ada total basic amino acid, ada total aliphatic amino acid, dan ada total hydrolysic amino acid. Nah, ketiganya ini dapat dilihat bahwa pada pemanggangan suhu awal hingga akhir itu menurunnya secara cukup signifikan dan cukup banyak gitu. Dengan penurunan terbesarnya itu pada suhu 200 hingga 220 derajat. Nah, pada total basic amino acid ini kerugiannya sebanyak 32,93%. Pada total aliphatic amino acid itu penurunannya sebesar 11,02%. Dan pada total hydrolysic amino acid itu penurunannya sebanyak 16,53%. Nah, sebaliknya, pada total aromatic amino acid dan total acidic amino acid itu terjadi peningkatan pada suhu pemanggangan awal hingga suhu 200 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena adanya pembentukan hidrokarbon aromatik polisiklik dan pembentukan gugus amina aromatik heterosiklik yang diinduksi oleh panas. Nah, selanjutnya pada suhu 200 hingga 220 derajat itu terjadi penurunan karena adanya denaturasi. Itu sekitar 20. Penurunannya itu pada total aromatic amino acid itu sebesar 20,95% dan pada total acidic amino acid itu sebanyak 19,42%. Jadi pada rentang yang sama yaitu sekitar 20%. Nah, selanjutnya kita menuju ke hasil yang keempat, yaitu efek pada parameter kualitas protein. Ini ada 3, yaitu ada BV atau biological value, ada PER, dan ada IP atau titik isoelektrik. Nah, pada biological value ini sebenarnya diprediksinya yaitu sebesar 40,66%. Kita bisa lihat di tabel, tetapi kenyataannya itu cukup jauh. Pada suhu 180 derajat Celcius itu ditemukan biological value-nya itu sebesar 63,08. Nah, perbedaan dari sudut pandang atau dari pustaka dengan hasil percobaan ini terjadi karena denaturasi struktur protein polimer kompleks menjadi asam amino monomer yang lebih sederhana. Nah, akan tetapi semakin meningkatnya suhu oven, kita bisa lihat di tabel, itu biological value-nya itu mengalami penurunan secara perlahan. Nah, hal tersebut itu terjadi karena penurunan ketersediaan asam amino pada masing-masing suhu itu sehingga terjadi denaturasi parsial dan pirolisis pada suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya pada protein efisien rasio atau PER, ini pada protein efisien rasio ini terjadi peningkatan pada suhu 180 hingga suhu 190 derajat, yang mungkin terjadi karena meningkatnya bioavailabilitas asam amino karena perlakuan panas ringan. Selanjutnya pada suhu 200 hingga 220 itu terjadi penurunan dengan total kerugian sebanyak 20,13%, cukup tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penurunan nilai titik isoelektrik atau IP. Nilai titik isoelektrik protein ini bergantung pada kandungan asam amino dan basanya. Semakin tinggi asam amino basa, maka semakin tinggi pula nilai isoelektriknya. Nah, pada suhu pemanggangan awal itu nilai IP tidak terlalu signifikan perubahannya, jadi masih dalam nilai yang mirip-mirip gitu. Namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada suhu 210 ke 220 derajat Celcius, walaupun tetap terjadi hasil akhirnya itu tetap terjadi penurunan sebanyak 1,51%. Nah, penurunan nilai IP ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya suhu pemanggangan, maka akan menyebabkan denaturasi pada asam basa itu akan lebih cepat dibandingkan dengan yang asam
asam amino asam gitu. Nah, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu conclusion. Pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa suhu pemanggangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap atribut kualitasnya, yang meliputi komposisi proximat, overall acceptability, asam amino, dan kualitas protein pada biskuit yang difortifikasi. Nah, suhu pemanggangan pada suhu 180 hingga 200 derajat itu dapat mempertahankan kualitas dari fortified biskuit dan tidak menunjukkan efek yang signifikan. Itu dapat dilihat dari pembahasan tadi. Akan tetapi pada suhu pemanggangan yang lebih lanjut, yaitu 200 hingga 220 derajat Celcius, itu menunjukkan adanya efek yang dapat merusak kualitas dan dari fortified biskuit ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu pemanggangan itu memainkan peran dalam nutrisi. Nah, selanjutnya ada bagian kelima, yaitu question and answer. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Yang pertama, apa itu pirolisis? Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pirolisis terhadap gugus amino? Jadi, pirolisis atau sering disebut dengan termolisis merupakan proses terhadap suatu materi dengan menambahkan aksi temperatur yang tinggi tanpa oksigen. Pirolisis juga dapat didefinisikan sebagai dekomposisi termal material organik pada suasana inert atau suasana tanpa oksigen yang akan menyebabkan terbentuknya senyawa volatil. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pirolisis terhadap asam amino. Yang pertama ada kadar air, di mana adanya kadar air dalam bahan akan mempengaruhi proses pirolisis karena kadar air dalam bahan akan menggunakan energi untuk menghilangkan kandungan air. Yang kedua ada laju pemanasan, di mana ketika laju pemanasan dinaikkan, maka padatan pada proses pirolisis akan menurun. Yang ketiga ada temperatur, di mana temperatur merupakan faktor yang paling penting dalam menghasilkan produk pada proses pirolisis, di mana pada temperatur yang lebih tinggi, maka akan menghasilkan gas yang semakin banyak. Yang keempat, ukuran partikel. Yang kelima ada bahan. Yang keenam komposisi bahan uji. Dan yang ketujuh nitrogen. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa denaturasi asam amino basa lebih cepat seiring dengan peningkatan suhu yang ditunjukkan pada penurunan titik isoelektrik. Nah, jadi kita perlu mengetahui dulu sebelumnya bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein yaitu peningkatan suhu, suasana basah yang semakin ekstrim, kation logam berat, dan penambahan garam yang jenuh. Nah, dari situ, dari faktor-faktor ini kita bisa melihat bahwa asam amino, peningkatan suhu, dan suasana basah ini akan saling berpengaruh gitu. Di mana semakin tinggi suhu pengovenan, maka akan terjadi denaturasi protein. Begitu juga semakin tinggi pH-nya pada asam amino atau pH-nya semakin basa, itu maka akan terjadi denaturasi protein. Nah, di sini kita bisa menghubungkan juga bahwa asam amino ini mempunyai titik isoelektrik yang berbeda-beda bergantung pada gugus fungsional pada struktur asam amino tersebut, di mana asam amino netral memiliki titik isoelektrik pada sekitar 5,5 sampai 6,3, sedangkan asam amino yang bersifat asam memiliki titik isoelektrik yang rendah, yaitu sekitar 3, dan asam amino yang bersifat basa mempunyai titik isoelektrik yang tinggi, yaitu sekitar 10. Nah, pada pH basa ini terjadi gaya elektrostatis dalam molekul asam amino yang disebabkan muatan yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan struktur protein membengkak dan terbuka sehingga menyebabkan denaturasi protein. Selain itu juga pada pH yang tinggi terjadi ionisasi gugus karboksil, fenolik, dan juga sulfihidril pada bagian dalam asam amino, sehingga hal tersebut akan menyebabkan struktur protein terbuka dan terjadi denaturasi protein. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu, pada slide efek pada komposisi proksimat kadar air dituliskan pada suhu 200 derajat Celcius, penurunan kadar air sedikit tertahan karena terbentuk lapisan superficial. Apa yang dimaksud lapisan superficial dan bagaimana lapisan tersebut hanya ada pada suhu 220 derajat Celcius? Jadi, lapisan superficial adalah lapisan kering yang berada di luar permukaan biskuit. Lapisan ini biasanya terbentuk pada permukaan produk pangan yang berukuran cukup tebal.
Terbentuknya lapisan ini disebabkan oleh proses pemanasan makanan, di mana semakin tinggi suhu pada proses pemanasan, maka akan terjadi penguapan air dan pengeringan pada permukaan makanan yang dipanaskan, sehingga membentuk teksturnya atau tekstur superficial ini pada permukaan makanan. Maka dari itu, pada suhu yang tinggi, lapisan superficial ini mulai muncul karena terjadi pengeringan pada permukaan. Nah, lapisan superficial dye ini dapat menahan mobilitas uap air dari inti dalam biskuit sehingga penurunan kadar airnya tertahan pada suhu yang tinggi. Hanya pada suhu 200 derajat itu penurunan kadar airnya tertahan karena ada lapisan superficial yang terbentuk. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, mengapa pada penentuan profil asam amino digunakan metode analisis acuity PLC2? Apakah ada spesifikasi tertentu sehingga digunakan metode analisis tersebut? Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu kepanjangan dari UPLC. UPLC atau kepanjangannya Ultra Performance Liquid Chromatography merupakan kategori baru pada analisis pemisahan yang cara kerjanya ini mirip dengan metode HPLC. Akan tetapi, secara keseluruhan seperti kecepatan, sensitivitas, dan resolusinya itu lebih ditingkatkan lagi. Nah, kalau sedangkan Acuity PLC2 ini merupakan nama sistem yang dirancang untuk menganalisis asam amino, analisis fibrasat protein dan peptide, analisis media culture cell, dan analisis nutrisi pada makanan. Spesifikasi khusus dari sistem Acuity PLC2 ini yaitu dia menyediakan teknologi pemisahan yang menawarkan throughput, sensitivitas, kecepatan, dan kapasitas puncak yang lebih tinggi dibandingkan sistem lainnya. Nah, sistem Acuity PLC ini juga memadukan berbagai kombinasi dengan reagent atau mesin detektor lainnya, sehingga memungkinkan para penggunanya untuk melakukan analisis dengan waktu yang jauh lebih singkat daripada teknologi pemisahan lainnya. Hasil dari sistem Acuity PLC2 ini juga lebih akurat dan resolusi kromatografinya itu tinggi. Nah, kenapa sih pada penentuan profil asam amino ini digunakan analisis Acuity PLC2? Karena memang secara pengertian saja memang diperuntukkan untuk penentuan asam amino, sehingga metode ini sudah cocok digunakan untuk penentuan asam amino. Nah, berikut daftar pustaka yang digunakan pada review jurnal dan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Semoga dapat membantu teman-teman semua.